Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan mengangkat pujian kita kepadanya karena Dia baik buat kita. Dan mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapakku datang, kami mau menyembah Engkau di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Amin Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
biasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu sungguh dahsyat bagiku. Allah yang luar biasa, kami meninggikan mengagungkan namamu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, sebab Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, sungguh besar anugerahmu, sungguh nyata perbuatanmu. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang begitu dahsyat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis atas hidup kami Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kalau pada malam hari ini juga Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati setiap pelayan-Mu, baik pemuji maupun pemusik. Tuhan, Kau yang memberkati. Bahkan hamba Tuhan yang sudah Kau percayakan untuk memberitakan kebenaran-Mu, Engkau yang memakainya. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Kau sediakan atas setiap kami Bapa. Ada mujizat, ada kesukaan, ada sukacita yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu besar kasih-Nya atas kita. Dan marilah kita sebagai keluarga Allah, kita mau bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya,
terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus Engkau ajari hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga setiap puji-pujian yang kami naikkan, kiranya menyenangkan hati Bapa dan menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan. Ada amin saudaraku? Haleluya. Nah, tema firman Tuhan kita malam hari ini, dasar dalam keluarga Kristen. Setiap kita orang-orang percaya tentunya mendambakan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, orang akan menilai atau melihatnya di mana keluarga tersebut hidup dalam kecukupan atau bahkan berkelimpahan. Maka orang akan mengatakan bahwa keluarga tersebut bahagia. Demikian halnya dengan orang yang hidupnya keluarga dalam kekurangan. Orang akan mengatakan keluarga tersebut tidak bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah orang yang hidupnya berkecukupan keluarganya akan bahagia? Atau orang yang hidupnya dalam kekurangan, bukan dalam pas-pasan, tidak berbahagia? Mari saudara kasih Tuhan, tidak menjadi jaminan harta kita banyak, hidupnya keluarga bahagia. Demikian juga tidak menjadi jaminan orang yang hidupnya pas-pasan dalam kekurangan tidak bahagia. Nah, bagaimanakah agar keluarga kita bahagia? Baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Baik hidup dalam kecukupan ataupun hidup pas-pasan, agar keluarga kita bahagia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya keluarga kita bahagia. Baik dalam kelimpahan, dalam kecukupan, ataupun di dalam kekurangan. Nah, kita dengarkan nasihat firman Tuhan. Kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-18.
Akan saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para istri, jikalau engkau ingin keluargamu bahagia, maka seorang istri harus tunduk kepada suami. Kalau suami memberikan uang lebih, uang belanja yang berlimpah, mungkin seorang istri untuk tunduk, untuk menghargai suami itu tidaklah sulit. Tetapi bagaimana kalau suami tidak bisa memberikan uang belanja sesuai dengan keinginan istri? Bisakah seorang istri membuat keluarganya bahagia? Nah, oleh sebab itu para istri yang dikasihi Tuhan, agar keluargamu dalam keadaan bahagia, maka engkau harus tunduk pada suami. Harus menghargai suami. Apapun keadaan suamimu, harus engkau tunduk. Nah, inilah nasihat yang pertama, agar keluarga kita bahagia. Nah, yang kedua, kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-19. Nah, ini untuk para suami-suami. Para suami, jikalau engkau ingin keluargamu bahagia, maka inilah yang harus dilakukan para suami. Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berlaku kasar bukan berarti kita menampar istri, menendang istri, tidak. Tetapi melalui perkataan kita, itu bisa melukai hati istri. Nah, para suami-suami yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kau ingin keluargamu bahagia, engkau harus bisa mengasihi istri. Janganlah kita berlaku kasar, omongan kita menyakiti istri. Mungkin ketika engkau pulang kerja, istri tidak menyediakan atau menyiapkan makanan atau kopi. Tiba-tiba kita marah-marah, ngomong yang tidak benar kepada istri. Maka inilah yang membuat hati istri terluka. Sebaiknya kita tanya dulu, mengapa kok tidak ada kopi? Mengapa tidak ada makanan? Kita jangan emosi duluan. Kita jangan ngomong kata-kata kasar kepada istri. Kita tanya. Setelah kita tanya baik-baik kenapa tidak menyediakan kopi dan makanan, istri akan menjelaskan, mungkin saat itu tidak ada gula. Atau mungkin saat itu istri kurang sehat sehingga tidak bisa menyediakan makanan atau kopi seperti biasanya. Nah, oleh sebab itu para suami yang kasih Tuhan, kita harus bijak di dalam berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti hati istri. Nah, kalau perkataan kita melukai hati istri, maka keluarga itu tidak akan bahagia. Maka istri juga tidak akan bahagia. Yang ada adalah sakit hati. Nah, itulah para suami yang dikasihi Tuhan. Kita harus bisa mengasihi istri kita, apapun keadaan istri kita. Dan yang ketiga, rahasia yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para anak-anak, jikalau engkau ingin keluargamu bahagia, engkau harus mentaati orang tuamu. Janganlah engkau hidup semaumu sendiri. Ketika engkau dikasih tahu, engkau tunduk, engkau turuti apa perkataan orang tuamu. Orang tuamu tidak akan menjerumuskan engkau. Tetapi ketika engkau membuat hati orang tuamu terluka, engkau melukai hati orang tuamu, sama saja engkau sebagai anak ingin orang tuamu cepat-cepat dipanggil Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sikap anak yang tidak baik ini membuat pikiran orang tua. Ketika hal ini dipikirkan oleh orang tua, maka orang tua bisa lemah, akhirnya jatuh sakit. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Kalau engkau ingin melihat orang tuamu bahagia, turutilah nasihat orang tuamu. Nah, inilah saudara Kristus Tuhan yang diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian juga sebagai orang tua. Nah, apa nasihat firman Tuhan kepada kita sebagai orang tua? Dalam Kolose 3 ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Orang tua yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita ini kurang bijak di dalam menasihati anak-anak. Seringkali kita sebagai orang tua membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita mengatakan pada anak kita, lihat itu anak orang lain. Bisa sukses, bisa ini, bisa itu. Tapi sementara kamu bisa apa? Nah, ini sebagai orang tua kita tidak bijak. Dan hal ini bisa memelukai hati anak-anak. Maka tidak heran kalau anak-anak lebih betah tinggal di luar daripada tinggal di rumah. Kenapa? Karena di rumah tidak merasa nyaman. Ketika anak tidak merasa nyaman di rumah, kita sebagai orang tua perlu hati-hati. Ada apa ini? Nah, oleh sebab itu, para orang tua yang dikasihi Tuhan, kita harus bijak dalam berkata-kata, dalam menasihati anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak terluka hatinya, tetapi anak kita menjadi semakin dekat kepada kita sebagai orang tua. Dan anak-anak akan mendengarkan apa perkataan kita, karena perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia agar keluarga kita bahagia. Nah, ayat yang terakhir, baik kita sebagai istri, baik sebagai suami, orang tua atau anak-anak, kita dengarkan nasihat firman Tuhan yang terakhir. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, anak-anak taat kepada orang tua, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Ketika engkau melakukan ini dengan segenap hatimu, maka engkau akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Ketika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga, maka akan menjadikan keluarga kita keluarga yang berbahagia. Karena apa? Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan keluarga orang percaya. Ada amin saudaraku? Haleluya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kita belajar melakukannya saat ini juga. Saya tidak tahu keluarga saudara saat ini bahagia atau tidak. Kalau keluargamu bahagia, engkau bersyukur pada Tuhan. Kalau keluarga kita tidak bahagia, mari kita sama-sama belajar. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, setiap kami orang-orang percaya mendambakan keluarga yang bahagia, di mana kami hidup suami, istri, anak-anak dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu.
terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita sediakan sebuah amplop dan kita isi persembahan di dalamnya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa bawa ketika kita beribadah secara onsite. Untuk itu mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus mempersatukan kami sebagai keluarga Allah. Kami boleh saling mengasihi, kami saling menghormati, dan itulah menjadi dasar di dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, bahkan memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap pengelola keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan baik, dan semuanya itu untuk memperluas pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, kita akhiri persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di mana Engkau hadir dalam persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pelayanan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.